Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kali ini kami akan mereview buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Sajian Kawasan karya Haji Amin Hamdani SAG MAG dan Dr. Anda Haji Sumiati MSI. Kami membahas buku ini dikarenakan pendekatan kawasan yang sangat luas dan tidak terfokus pada satu kawasan saja. Pertama, keunggulan buku ini terletak pada pendekatannya. Buku ini mengkaji peradaban Islam tidak secara kronologis linear semata, melainkan dibagi berdasarkan wilayah seperti Arab, Afrika, India, Turki, hingga Asia atau Nusantara. Buku ini membawa kita seolah sedang melakukan tur sejarah melintasi benua. Kawasan Arab. Pertama, di kawasan Arab, buku ini menyoroti akar mula peradaban Islam, mulai dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, hingga pergeseran pusat kekuasaan ke tangan Bani Umayyah dan Abbasiyah yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan pada masanya. Kawasan Afrika. Beralih ke benua Afrika, kita diajak melihat pesatnya perkembangan Islam di Mesir dan Afrika Utara. Wilayah ini sangat krusial karena menjadi jembatan utama bagi penyebaran peradaban Islam hingga menembus Andalusia atau Spanyol di Eropa. Kawasan Turki. Selanjutnya, kawasan Turki. Di sini fokus kajian tidak terlepas dari sejarah sepanjang Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman. Imperium ini pernah menjadi salah satu kekuatan militer dan politik Islam terbesar di dunia yang bertahan selama berabad-abad. Kawasan India. Di dataran India, buku ini mengupas betapa uniknya akulturasi budaya yang terjadi. Peradaban Islam di sana mewariskan kemegahan seni dan arsitektur, terutama pada masa Kesultanan Delhi hingga puncak kejayaan dinasti Mughal yang legendaris. Kawasan Nusantara. Dan yang paling dekat dengan kita, kawasan Asia atau Nusantara. Berbeda dengan wilayah lain yang identik dengan ekspansi politik, buku ini memperlihatkan bagaimana Islam mewarnai Nusantara melalui jalur perdagangan yang damai, pernikahan, dan asimilasi budaya yang sangat kaya. Kawasan ini dibahas secara komprehensif, mulai dari proses masuknya Islam, tokoh-tokoh kunci, hingga kontribusi peradaban di bidang politik, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan budaya. Misalnya, di kawasan Nusantara, buku ini secara khusus membahas tentang penyebaran Islam oleh Wali Songo. Membahas peradaban Islam di kawasan kita sendiri tidak akan lengkap tanpa menyoroti peran monumental dari Wali Songo. Dalam bagian ini, buku Sejarah Peradaban Islam Sajian Kawasan menguraikan secara rinci bagaimana kesembilan wali ini menggunakan pendekatan dakwah yang sangat cerdas. Berbeda dengan beberapa kawasan lain yang mungkin diwarnai oleh konflik politik atau ekspansi kekuasaan, penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, dilakukan melalui jalur damai. Penulis buku ini menjabarkan bagaimana para wali melakukan asimilasi budaya yang luar biasa. Salah satu contoh yang dibahas adalah penggunaan kesenian tradisional seperti wayang kulit dan tembang gamelan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Mereka tidak menghapus budaya lokal, melainkan menyisipkan nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam ke dalamnya. Penjelasan di buku ini memberikan pemahaman yang sangat jelas bagi kita sebagai mahasiswa bahwa fondasi peradaban Islam di Nusantara dibangun di atas nilai-nilai toleransi, kearifan lokal, dan pendidikan. Ketiga, buku ini
juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran maupun kemajuan suatu peradaban di kawasan tertentu. Hal ini membuat pembaca tidak hanya mengetahui peristiwa, tetapi juga memahami sebab akibatnya. Setelah kami mengkaji buku ini, kami menemukan beberapa kelebihan. Di antaranya, pertama, perspektifnya global. Dua, konteks pembahasannya relevan dengan Indonesia karena mencakup Nusantara yang cukup kuat. Terus yang ketiga, bahasa yang digunakan komunikatif dan mudah dipahami oleh seluruh orang. Namun, kami juga menemukan beberapa kekurangan. Yang pertama, karena cakupannya sangat luas, pembahasan tiap kawasan menjadi kurang mendalam. Yang kedua, minimnya unsur visual seperti peta atau artefak. Dan yang ketiga, beberapa data merupakan cetakan yang lama sehingga belum mencakup kajian yang terbaru. Berdasarkan analisis kami, buku ini sangat layak untuk referensi awal dan pegangan di perpustakaan. Dan buku ini sangat cocok untuk mahasiswa semester awal, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Usuluddin, maupun Pendidikan Agama Islam. Untuk penelitian yang lebih dalam, buku ini perlu dikombinasikan dengan literatur yang lebih spesifik. Kesimpulannya, Sejarah Peradaban Islam Sajian Kawasan adalah buku pengantar yang baik untuk memahami keragaman peradaban Islam secara global. Sekian dari kami, terima kasih, thank you for watching.